tugas kita sebagai kalau yang naruh duit, ya kamu harus bisa memperkirakan kalau dia sukses di 10 miliar, apakah di 100 miliar ini akan sukses? Ya kan, kata kuncinya kan di situ. Mirip ya kayak kalau di franchise itu ya kayak franchise yang jual gerobak. Iya, jual gerobak, habis itu bodo amat, lu mau rugi mau apa nggak apa-apa. Soalnya mereka udah take profitnya pas jual franchise itu. Mindsetnya mereka adalah gue taruh duit, balik modalnya kapan? Ya, gitu loh. Cuan berapa? Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel KSI Talk. Nah, di episode kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa banget ya. Siapa lagi kalau bukan Koko Roy Sakti. Halo, kabar kok? Akhirnya bisa hadir di sini. Luar biasa, ini nunggu jadwalnya susah banget nih. Sibuk bener kayaknya. Bisa aja lu. Sekarang lagi sibuk bahas apa nih kok? Di sosmed kan gue lihat lagi bahas apapun yang hangat lah. Cari musuh lah pokoknya. Kan sama kayak lu. Enggak lah, gue nyari temen sekarang. Oh, nyari teman. Tobat-tobat dikit. Tobat-tobat dikit ya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang yang lagi hangat juga nih. Apa nih? Gue kan kalau podcast nggak pernah bahas dunia properti ya. Iya, nggak pernah. Ya makanya kan di sini ini kita bahas. Ini kita bahas karena propertinya. Karena orang pada nggak tahu sebenarnya lu juga main properti. Ya. Dengan menggunakan kartu kredit kan. Ya. Mereka kan pada nggak tahu. Taunya kan lu selalu. Dan mereka nggak tahu gue itu saksi hidup dia dari kere sampai sukses. Perjalanan hidup dari nggak punya apa-apa ke kelasku naik motor, sekarang punya pos ini luar biasa ini. Mantap, mantap. Jadi itu salah satu juga yang ngebantu sebenarnya kan di kartu kredit juga. Ya, salah satunya. Kartu kredit. Jadi banyak teman-teman kan berpikir kalau kartu kredit itu cuma buat belanja kok. Ya, ya wajar lah itu kan memang kebutuhannya seperti itu. Tuh, nah tapi kan sebenarnya kalau di kelas CCR sendiri tuh ada sebenarnya. Kalau dulu ada, gue ngikutnya tuh CSI ya. Iya, CSI. Zamannya ya, dulu ya. CSI ya. Jadi kalau CSI itu kan dulu kan ya kayak KPR lah kan, kita bahas yang versi KPR. Ini kan versinya kartu kredit. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara instrumen kayak KPR, kartu kredit, bahkan KTA, apa segala, itu kayak orang perang itu kita nyiapin senjata aja. Kita harus tahu senjata yang mana digunakan untuk kondisi yang mana. Nah, kalau di dunia kartu kredit itu kan sifatnya kan memang instan, cepat, tapi dari kecepatan itu kan pasti ada konsekuensi, yaitu bunga yang tinggi. Dibanding orang main KPR loh ya. Betul. Tapi kalau dibanding orang main pinjol ya rendah ya. Kita berbicara di KPR memang bunga yang tinggi. Maka seperti itu kayak apa? Itu kayak senjata laras pendek yang nggak bisa digunakan untuk panjang kan. Berkatakan pistol lu buat tembak jarak jauh ya nggak bisa. Betul. Nah, itu kan problemnya orang Indonesia itu kan nggak pernah mempelajari seni berutang yang di situ kan nggak ngerti. Nah, itu makanya kenapa harus belajar juga malu. Nah, kalau gue pribadi nih, yang gue dapetin adalah waktu itu kita pakai kartu kredit itu buat nalangin DP. Kalau nalangin DP, nalangin apa itu biaya asuransi, apa segala ini kan biaya transaksi lah. Jadi kan ini kan kita membeli sebuah properti ini kan seperti kayak hubungan jangka panjang. Betul. Tapi ada yang jangka pendek-pendek yang kita perlu, yaitulah sebenarnya fungsi kartu kredit di situnya. Buat biaya, buat bantuin pelunasan biaya di awal. Untuk melicinkan kan. Nah, apalagi kalau ada pemainnya udah main yang tanpa DP, kemudian dapat cashback, masih bisa kan cashback itu sekarang itu. Cashback kalau zamanku dulu kan tahun 2000 ya kan 2010 ya 2010 2015 kan properti bercashback itu kan kayak digaung-gaungkan, bahkan mungkin orang nyari properti hanya untuk cashbacknya doang dulu tuh ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak susah, tapi apakah masih bisa? Untuk semenjak 2013 itu ada perubahan transaksi kok. Kalau zaman dulu kan kita AJB dulu, jadi udah cair duluan Nah, kalau sekarang beda dibalik. Jadi kalau sekarang kita harus bayar pajak dulu. Makanya sebenarnya kartu kredit itu nolong, karena waktu itu kan gue transaksi pertama di 2017 ya. Jadi udah ada perubahan aturan baru yang dimana kita harus diwajibkan bayar pajak terlebih dahulu. Baru ada pencairannya pas AJB kredit. Nah, kalau dulu kan dana itu dicairkan dulu baru bayar pajak. Jadi udah beda nih. Makanya kartu kredit waktu itu salah satu solusi yang dipakai juga buat nalangin tadi, biaya tadi. Nah, kalau misalkan apakah masih ada cashback, sebenarnya masih ada. Ya karena kan namanya properti kan pasti ada orang butuh duit jual ya. Betul, masih ada. Oke. Cuman cara pengambilannya aja yang berbeda sekarang gitu. Belajarnya gimana nih?
belajar sendiri, pengalaman. Di workshop lu ada kan? Ada. Oh, ada gitu. Lu dikasih umpan lambung nggak ditangkap gitu kan? Gimana sih? Ya kan. Nah, jadi sebenarnya juga kalau misalkan masalah cashback ini juga sebenarnya panjang sih. Panjang. Kan ada orang yang cashback memang dipakai lagi buat bisnis. Ya. Nah, sebenarnya ini kan yang positifnya ya, dapat duit hangat. Nah, tapi kan ada yang cashback itu dipakai foya-foya. Ini mirip lagi sih kayak kartu kredit. Ya sama aja sih. Orang ambil apply kartu kredit dengan harapannya nanti buat bisnis, begitu dapat kartu kredit buat foya-foya lah itu. Ya sama lah, itu juga dua hal yang kurang oke kalau menurut gua. Nah, cuman yang lagi paling hangat itu kalau di dunia properti itu masalah crowdfunding kok sekarang. Iya. Crowdfunding. Kalau menurut lu gimana tuh? Mana? Kan udah tutup kan, udah tutup. Udah nggak buka opening funding lagi. Oh, nggak usah buka opening. Ya. Jadi crowdfunding itu di dalam dunia manapun tuh ya hal yang wajar. Cuman masalahnya ini bandarnya ini tinggal beretika apa enggak gitu kan? Iya. Kadang-kadang kan yang terjadi banyak crowdfunding ini bandarnya itu kan ya kayak orang jualan franchise loh. Iya, benar-benar. Mirip jualan franchise kan? Iya. Ada orang jualan franchise tuh untungnya pas jual franchise itu gitu loh. Betul. Padahal kan kalau crowdfunding itu kan ya sebenarnya semangatnya bagus kan? Kita mau ada sebuah proyek, kita danai bersama, supaya kita itu bisa mendapatkan bagi gitu. Betul. Tapi yang terjadi kan kalau sekarang kan crowdfunding itu kan cuan di depan bandarnya. Iya. Jadi mirip ya kayak kalau di franchise itu ya kayak franchise yang jual gerobak. Iya, jual gerobak, habis itu bodo amat, lalu mau rugi mau apa nggak apa-apa. Cuannya mereka udah take profitnya pas jual franchise itu. Jadi nah sama crowdfunding itu kan ya kurang lebih banyak kejadian seperti itu kan. Betul. Cuannya mana ya pas crowdfunding itu, habis itu nggak, loh untung-untung kalau crowdfundingnya masih dijalanin, masih ada tanggung jawab apa segala, habis itu ditinggal gitu aja kan ya kasihan lah. Gue lihat itu kayak dan kawan-kawannya itu kan kalau lihat di komen-komen itu kan kelihatan tuh. Iya. Jadi memang ya balik lagi ya tergantung si manajemen sih. Cuman begini ya teman-teman ya, kalau crowdfunding di bidang properti itu lu harus hati-hati karena sekali masuk itu nggak bisa keluar loh. Exitnya itu akan susah. Jadi kamu berpikir dulu lah ketika kamu masuk di crowdfunding di sebuah properti, berpikir yang terburuk, ya kan? Paling gampang kan dilihat yang ngelola siapa, jejak digitalnya bagaimana, gitu kan? Karena kan crowdfunding itu kan ya orangnya ya itu lagi. Gua nggak ngomong menjelekkan orang apa segala, tapi sebenarnya kan dari jejak digital itu kan kelihatan. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak money game sih ya. Iya. Pemainnya sebenarnya itu doang, cuman ganti brand doang. Casing biasanya. Ganti merek ya kan? Doang. Udah mau scam ganti judul, ganti aturan, bikin lagi ya kan, dibagusin lagi. Habis itu ganti nama. Emang banyak kan begitu sih. Ada ya kayak gitu ada ya? Ya ada aja. Oh, ada aja. Di properti juga ada. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomong kayak scam itu kan ya nggak cuma sekedar bisnis doang gitu. Jadi bisnis ini kan sebenarnya variabel banyak. Ada yang pakai kuliner, ya kan. Ada yang pakai properti, ada yang di label franchise. Jadi teman-teman ya, ini mungkin edukasi ya. Ya namanya kita kumpulin dana bersama, menjalankan sebuah bisnis. Tidak ada yang namanya jaminan untung. Setuju nggak, Pan? Betul. Ya. Betul. Namanya project itu kadang sometimes we win, sometimes we loss. Betul. Cuman kan loss pun kalau karena kerugian bisnis ya itu wajar. Ya. Tapi kan kalau loss karena diakalin itu yang kurang ajar gitu loh ya. Itu yang kadang-kadang gua agak sebel juga kan. Kalau memang rugi ya sudah transparan dong. Iya. Tetap data harus di open ya kan. Data-datanya dan tetap harus ada ini apa ya, kayak ada tanggung jawab lah. Betul. Walaupun mungkin tidak pertanggungjawaban secara materi karena kan memang kan duitnya dipakai buat ke sana. Ya, sekarang gini, jadi kadang-kadang itu ya, di Indonesia juga begitu. Orang ngomong investor sebenarnya rentenir. Oh iya. Maunya pas untung doang, pas rugi nggak mau, itu juga ada kayak gitu. Ada, banyak. Karena mindsetnya mereka adalah gue taruh duit, balik modalnya kapan. Ya. Gitu loh. Cuan berapa? Betul, jadi mindset investor di Indonesia itu ya agak berbeda, lebih kayak, kalau menurut gue jadi kayaknya kayak banker koperasi. Ya. Gitu, jadi lebih kayak koperasi. Itulah kenapa akhirnya kan investasi bodong itu kan mulai subur kan. Nah, iya. Karena yang bisa menjanjikan hal-hal seperti itu ya cuma investasi bodong. Nah, iya. Kalau di bisnis lu kayak bikin kuliner ya kan,
nggak usah jauh-jauh ya kan, grupnya Bakso Bujangan zaman dulu ya kan, Bakso Bujangan abnormal dulu udah kayak dewa kan, udah unbeatable, nggak terkalahkan, hancur juga gitu kan. Nah, karena kan namanya zaman juga, kita namanya bisnis ya kan, ikut trennya itu kita nggak nyalain siapa-siapa, tapi kan tren itu kan pasti selalu berubah. Nah, tapi kan yang terpenting adalah ketika kita menaruh kan, kita itu sebenarnya bukan berinvestasi di bisnisnya, tapi berinvestasi pada orang-orangnya. Betul, sama manajemennya lah. Sama manajemennya. Nah, itu yang harus teman-teman hati-hati. Ini juga salah satunya juga sebenarnya masalah crowdfund gini yang agak ngeri itu adalah sebenarnya polanya mirip sih sama kayak si invest bodong ataupun money game ya. Biasanya si mentor ataupun manajemennya kan biasanya suka flexing. Nggak, kadang-kadang begini. Nah, ini yang terjadi ya. Ketika kita bikin satu project yang nilainya 10 miliar dan it works. Ini kayak gini, kayak istilahnya kayak statementnya si Oscar Danawan. Orang itu nggak sadar kalau dirinya berbisa gitu loh. Jadi kadang-kadang bukan berarti dia itu niat nipu, enggak. Tapi ketika dia buat sebuah project 10 miliar lah kan, kan kita ngomong kos ya, kalau di sini gue kasih contoh yang 200 juta kan nggak cocok kan, 10 miliar it works. Kemudian dipikir bahwa, oh berarti kan kalau bikin project yang 100 miliar tinggal dikali 10 gitu. Yes. Nah, mikirnya hitungannya, padahal kan bikin project 10 miliar dan 100 miliar itu dua angka yang berbeda. Betul. Dan kerumitannya juga beda. Iya, kerumitannya berbeda ya apa segala. Makanya kan kalau orang-orang yang kayak invest di hotel apa segala kan, yang puluhan miliar dia untung setahun bisa 5% itu udah bagus menurut dia gitu kan. Yes, benar. Nah, cuman kan kalau ini kadang-kadang ini kesalahan, kita nggak bisa nyalakan si yang ngajak ya. Dia juga nggak tahu gitu loh. Iya. Nah, maka dari itulah tugas kita sebagai kalau yang naruh duit, ya kamu harus bisa memperkirakan kalau dia sukses di 10 miliar, apakah di 100 miliar ini akan sukses? Ya kan, kata kuncinya kan di situ. Karena banyak juga studi kasus yang gua temuin di properti ya kok. Mereka tuh bikin kosan nih 10 kamar. Ya kan? Jalan. Nih. Tapi waktu mereka main 20 kamar, mungkin masih jalan. Tapi waktu mereka masuk 50 kamar, berantakan. Masuk 80 kamar, apalagi 100 kamar, itu berantakan. Kenapa? Karena tingkat kesulitan sama manage people-nya udah beda. Ya sama-sama piara ayam lah. Iya. Ayam 100 ya, oke, 1000, oke, 10.000. Kita nggak tahu tiba-tiba mati semua. Iya, itu skill up-nya itu yang... Nah itu kan tinggal sebenarnya kalau kamu naruh duit kan kamu harus tahu bahwa ini orang pengalamannya di berapa. Betul. Nah, kalaupun naik-naik dikit oke lah, tapi kalau udah lompat kejauhan ya susah juga gitu. Ngomong bahas masalah crowdfund nih. Sekarang kan crowdfund itu kalau bisa dibilang lagi turun ya. Karena banyak project-project crowdfund sekarang udah mulai berhenti. Maksudnya udah nggak ada crowdfund lagi nih. Sampai hari ini gue belum denger ya ada crowdfund lagi, kecuali platform satu lagi tuh masih ada tuh, tapi dia kan mainnya yang aman-aman kayak franchise minimarket gitu-gitulah yang udah karena udah jelas lah income. Karena yang pertama sampai ini udah nggak tahu ya, orang main crowdfund tuh, pengguna crowdfund tuh banyak songnya daripada cuannya ya. Emang. Ya, orang kan juga bodoh juga nggak terus-terusan. Tapi ada juga sih, maksudnya. Justru crowdfund yang jalan tuh ya yang cuman kita aja antar kita gitu yang jalan sih ya. Ya iya. Kayak contoh nih, gue kan project film kan, gue kan bikin film. Ya tuh, yang kemarin kan, ya. Gue bikin film itu kemarin tuh kan crowdfund tuh. Crowdfund pas film jadi mulai 50 jutaan gitu kan. Nah kemudian dia bisa jual lagi loh. Jadi dia kayak ada saham, bisa ada saham dijual lagi. Lo laku berapa tahu gak? Lo kira-kira deh. Cepet. Ya sekitar ada yang 80, ada yang 90, ada yang cepet gitu kan. Karena proyeknya udah bagus, jadi kan bikin film sama kayak bikin kos-kosan. Cuman kan kalau film itu kan bentuknya kan artis ya, kita kalau nggak cuan ya cuan, kalau hancur ya hancur gitu kan. Tapi sebenarnya kan film juga mirip kayak kos kan, dia investmentnya satu kali. Cuman kan film itu kan kalau selama dia diputar dapat royalti kan. Iya, tapi ya kan memang momennya kan pas di bioskop itu kan langsung balik atau langsung hilang. Kalau kos kan lu jadi aset. Setelah bioskop kayak misalnya masuk Netflix atau udah dapat itu asuransinya. Itu dari awal udah dapat kontrak juga. Sebenarnya berarti pas launching itu sebenarnya kagak jongjong banget dong. Amit-amit kalau loss pun sebenarnya masih ada duitnya udah dapat kan. Maksudnya kagak kayak kalau crowdfund kan beneran totali
masuk kalau zong udah 100% pasti hilang, cuma dapat panci doang kalau kuliner. Oh iya, kalau kuliner gitu. Dapat panci doang. Iya kan? Udah nggak ada lagi tempat sewa itu ini. Kalau film kan ibaratnya masih dapat royalti. Orang masuk film atau nonton di bioskop ataupun channel TV kayak Trans 7 gitu kan masih pasti kan dapat royalti kan. Gitu. Berarti ya masih better lah. Menurut gua masih better lah. Gitu. Tergantung sih. Karena di dalam dunia film juga scammernya juga banyak. Oh gitu. Banyak scammer. Oh, dapat duit tapi proyeknya nggak dijalanin gitu. Dapat duit misalnya crowdfund ya kan. Modal 5 miliar dalam perjalanan kurang terus. Oh, filmnya nggak jadi. Iya. Gitu. Ya sama lu bangun kos kemudian lu yang kontraktornya kabur. Kontraktornya kabur kan sama. Persis begitu. Kalau di kosan musuhnya kontraktor. Musuhnya kontraktor ya. Entah barang dicolong atau enggak mangkrak dapat duit, kontraktornya pergi kagak dibangun. Itu cuma 2 dah tuh kalau di kosan. Dan itu kan kejadian Mas Windo itu kan. Ya Mas Windo sebenarnya kalau menurut gua nggak ngerti sih ya internalnya gimana. Tapi seharusnya kemungkinan fraudnya itu kecil karena kalau dari data yang gua track, dari informasi yang gua dapat nih dari sosmed ya, data publik, itu semua orang korban mereka rata-rata ngomong duit itu ditransfer ke pusat. Jadi nggak ada nih misalkan gue yang pegang cabang Jakarta nih. Duit itu nggak dari gua kok, tapi gua nunggu dari pusat. Jadi sebenarnya harusnya duitnya aman, kecuali salah perputaran di pusat ya. Pusatnya yang salah. Ya salah manage keuangan mungkin ada problem internal. Iyalah kalau lu nggak paham lah. Kadang-kadang kan orang itu nggak sadar ya. Jadi ketika ini penyakitnya crowdfund ya. Kita nih sebagai pelaku crowdfund ya kan. Ya kita ngumpulin duit 1 miliar mungkin kita nggak kilaf. Ya. Tiba-tiba kalau kita ngumpulin duit 100 miliar apa nggak kilaf lu? Ayo. Mikir 1% aja kan 1 miliar gitu kan, apalagi kita udah ngomong triliun itu kan, apa nggak kilaf? Nah itu kadang-kadang tingkat kilaf inilah yang membuat yang harusnya sesuai dengan skenario menjadi berantakan, itu hal seperti itu. Dan kadang-kadang akhirnya ketika kilaf yang dilakukan adalah apa? Bingung caranya gimana untuk balikin, akhirnya masuk lebih dalam lagi dengan cara apa? Flexing. Tujuan flexing apa? Untuk menarik investor yang baru lagi. Buat nutup yang proyek lama. Nutup yang proyek lama seperti itu. Dan itu terus berlalu. Itu memang kerjanya dari dulu kayak begitu. Cuman napasnya waktu itu kena pandemi sih. Kalau menurut gua tuh banyak yang kebongkar itu kan pas pandemi. Pas pandemi stop, proyek nggak ada kan, habis semua. Karena udah nggak ada duit masuk, duitnya keluar terus gitu. Banyak kan di situ. Jadi kalau kasus yang si Mas Windo itu sebenarnya kalau menurut gua dia subsidi silang. Kalau data-data yang gue dapat itu kenapa dia bisa murah? Karena dia kontrak sama si supplier. Karena ada salah satu vendornya itu kan sekarang kerjasama nih sama gue. Jadi vendornya kita juga di kosan. Nah itu dia ngomong kalau si Mas Windo itu sekali beli barang bisa 10M, 5M. Nah jadi kan otomatis dia dapat pricing jauh lebih murah dong. Nah jadi kan dia bisa subsidi sebenarnya dari situ. Makanya ongkos bangunnya dia bisa murah gitu loh. Nah, cuman ya gue yang masih nggak paham adalah kenapa ibaratnya berarti kan dipakai subkontraktor ya, subkonin lagi, kenapa subkonnya nggak jalan? Katanya duitnya nggak cair dari pusat. Seharusnya harus cair, harusnya bisa cair. Kenapa? Karena syarat yang gue tahu tuh waktu di Mas Windo itu kalau nggak salah ya, dia itu pembayarannya 100% di muka kok. Nggak bertahap loh. Kalau gue sekarang jalan sama kontraktor, gue kan bertahap, gue takut. Gue taruh duit dia langsung hilang, pusing gua kan mencari. Banyak kayak gitu kontraktor. Banyak banget kontraktor gitu loh. Maksudnya walaupun kita udah kenal pun gua nggak pernah berani yang sampai 50%, 70%, apalagi 100% gitu kita nggak berani gitu. Karena kita takut banget ya habis taruh duit, apalagi tadi bilang duit gede. Gua bikin kos kan duitnya gede ya. 10M, 12M. Kita taruh 10M dia kabur, mati kita. Beda ya kalau bikin kontraktor yang misalkan kita bangunnya cuma 100 juta ya. Kalau lenyap pun ya udahlah 100 doang gitu lah, 10M mateng gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak sama Sarah nih biar teman-teman di sini jangan sampai nih kejebak juga sama invest bodong ataupun flexing yang akhirnya mengeluarkan duit dia akhirnya duitnya hilang. Ya kalau saran dari aku sih gampang. Sebenarnya semua itu jejak digital. Paling gampang itu adalah carilah jejak digital. Setiap orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Loh Pak, ini dicari jejak digital nggak ada lah, ini justru bahaya. Kalau nggak ada jejak digitalnya nggak bahaya. Dan dari jejak digital itu kan minimal kita meminimalisir karena apa?
sebenarnya satu ya, mungkin orang itu mungkin bisa berubah-ubah muka ya. Iya. Tapi pola itu sebenarnya kelihatan kok. Iya, iya. Si A ini polanya kayak gini-gini aja nih, ya kan? Iya. Nah, kayak Iwan polanya kayak gini-gini aja kan? Ya semua itu kalau kamu melihat pola dari sejarah historical mungkin kita dalam bertahun-tahun ya orangnya kayak gitu-gitu aja ya. Itu. Nah, nggak ada aku lihat orang yang kemudian bajingan kemudian jadi baik itu nggak pernah lihat ya. Yang ada ya kamuflase dikit nanti balik lagi tuh jadi bajingan lagi tuh karena covernya hilang ya. Covernya hilang. Nah, tapi sih sebenarnya ya kalau gue lihat yang udah pasti sih tadi ya disinggungnya. Kalau misalkan investasi itu udah melebihi bunga bank ya dan gak masuk akal, tapi dia juga nggak berani all in, cuman nyari member ya. Saran gue sih mendingan jangan masuk. Iya. Karena kalau memang dia udah profit, dia udah pasti lah. Ibaratnya dia bakal GS-tune segala macem ya. Udah pasti semua digade bakal dicairin. Itu logika sederhana yang dari awal tuh kita udah tahu, tapi orang itu kena angin surga tuh. Makanya orang Indonesia tuh lebih suka dibohongi daripada dikasih kebenaran. Ah itu tuh, itu kalimat paling penting ya. Orang Indonesia itu nggak suka dikasih fakta sama data, lebih suka dikasih flexingan sama foto. Itu. Akhirnya kejebak, udah kejebak baru nangis-nangis ya kan, minta tolong gitu. Sen banget ya. Oke, segitu aja dari saya Iwan Kurnianto dan Roy Sakti. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.